Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di sini aku akan menjelaskan proses worksheet sampai neraca keuangan. Sebelum kalian melihat atau menonton videonya, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman, agar teman-teman yang lain juga pada tahu tentang proses worksheet sampai ke neraca keuangan. Oke teman-teman, worksheet adalah alat bantu yang berguna untuk mengentry flow dari data akuntansi dari unlisted trial balance ke laporan keuangan. Nah, kalau kalian ingin tahu cara proses worksheetnya, yaitu prosesnya secara manual, semacam konkretan dari hasil saldo-saldo yang udah kita jurnal. Terus kita buat jurnal penyesuaian. Setelah itu, jadilah laporan keuangan. Jadi, kayak mana bentuk konkret biasanya? Ada 5 kolom. Dan sekarang aku akan membahas 3 kolomnya dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk ke kolom trial balance. Trial balance ini adalah jumlah saldo dari buku-buku besar. Pada umumnya urutannya ada aset, liabilities, owner equity, revenues, dan expense. Jadi, ini adalah saldo dari buku besar dibuat jadi trial balance. Lalu berikutnya kolom yang kedua adalah penyesuaian atau adjustment. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang neraca penyesuaian, berarti tinggal kita masukin ke sini saja, karena itu sudah dibahas di sekolah kalian. Lalu yang kolom ketiga ini, kita melakukan dikalkulasian antara trial balance yang sebelumnya belum disesuaikan, lalu setelah disesuaikan saldonya itu seperti apa. Jadi intinya adalah yang terakhir ini adalah neraca saldo, tetapi sudah disesuaikan saldo ini sudah benar, karena sebelumnya kan belum benar semua. Ini tampilannya seperti terserah kita membuat perusahaan apa. Lalu trial balance ini adalah hasil jenis perusahaan yang sudah menjurnal selama 1 tahun. Lalu di sini ada saldo-saldo yang lalu dimasukkan ke dalam satu kolom seperti debit dan kredit harus sama ya. Ini adjust trial balance ini soalnya saya mengadaptasi dari Warren Receivers supaya nggak terlalu ribet saya bikin angkanya lagi. Oke, yang pertama kita masuk ke sprees. Di akun ini sebesar 2000, sedangkan di akhir ternyata sisanya adalah 760. Berarti kita sudah memakai sekitar 1240. Jadi itulah harus kita masukkan. Jadi kayak gimana sprees tadi kita sudah memakai sebesar 1240. Jadi jurnalnya itu kayak gimana, yang pertama adalah bebannya. Bebannya itu bertambah di debit kolom adjustment karena kita sudah memakai itu. Jadi beban lalu itu si spreesnya berkurang. Kalau berkurang, kita taruh angkanya di kredit dengan jumlah yang sama. Begitu ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah asuransi dibayar di muka. Memiliki saldo 2400 itu adalah pembayaran untuk 24 bulan dimulai dari 1 Desember. Nah, ini kan 31 Desember, berarti per bulannya tuh 100 kan? Berarti asuransi dibayar di muka itu harta tetap karena sudah dipakai sebelum, makanya sebulan itu dibeban, berarti jadi beban adalah 100. Oke, karena itu kan 100 per bulan, berarti harta berkurang 100 tetapi bebannya bertambah 100. Misalnya kan kalau belum ada, kita bisa masukin aja, ditambahin aja di bawahnya beban asuransinya nambah 100 karena kita sudah memakai jasa asuransi sebelum 1 bulan. Tetapi private asuransi itu berkurang 100. Kenapa? Karena kan kita sudah memakai, jadi sudah bukan harta kita lagi dong, ya kan teman-teman. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah sewa diterima di muka. Itu memiliki saldo 360. Ini untuk sewa selama 3 bulan dimulai dari 1 Desember. Nah, berarti per bulannya, kalau ini kan kita harus teliti ya kan teman-teman. Sewa diterima di muka ini berarti kita menerima uang. Jadi, orang yang nyewa gedung kita sudah menerima uang, tetapi orang tersebut belum menempati rumah tersebut. Jadi ini kita masih punya utang kepada orang itu. Kalau mereka sudah menempati, maka itu jadi pendapatan untuk kita. Karena kita sudah memberikan gedungnya, jadi jangan sampai ketukar antara sewa diterima di muka dengan sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu adalah kita bayar, terus kita belum menggunakan,
Dan kalau sewa diterima di muka itu adalah orang lain yang membayar ke kita dan itu belum digunakan. Oke, itu udah aku berikan perbedaan kalau sewa dibayar di muka dengan sewa diterima di muka. Nah, karena orang lain yang bayar ke kita, makanya sifatnya hasil utang dan pendapatan. Oke, 1 bulan itu kan 120. Jadi pertama itu si utangnya itu sifatnya piutang ya, jadi berkuranglah 120 per bulan. Kenapa? Karena 1 bulan udah direalisasikan orang tersebut sudah menempati tempat kita selama 1 bulan. Berarti utang kita berkurang 120, lalu pendapatan kita bertambah 120. Oke, yang lalu berikutnya adalah sudah menggunakan jasa pegawai, yang artinya pegawai itu sudah bekerja tetapi belum digaji. Ini biasanya gajinya tanggal 1 atau 2 ya. Misalnya, tapi kita belum bayar sama sekali ke orang itu tersebut, tetapi saya melakukan walaupun belum membayar, itu sudah menjadi beban gaji ini sebesar 250. Karena itu adalah wages expense 250 menambah 250 karena kita belum membayar. Lalu yang berikutnya adalah sudah melakukan transaksi pendapatan tetapi belum dicatat. Jadi kita sudah bukan pendapatan, itu hak kita. Tapi misalkan belum tercatat oleh accounting sebesar 500 dan mereka pun belum melakukan pembayaran, berarti piutang dong. Lalu pendapatan jasa kita naiklah 500 rupiah. Nah, lalu yang terakhir adalah depresiasi untuk peralatan sebesar 50 pada bulan Desember. Jadi alat-alat dalam jangka panjang, kalau itu berarti jurnalnya, yaitu jurnal penyusutan, lalu akumulasi depresian, penyusutannya 50, bawahnya tinggal kita totalkan saja dan harus dijumlahkan di kolom debit dan kredit ya. Tetapi debit kreditnya itu harus sama totalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom adjust trial balance, berarti yang debit kalau dengan kata di debit ditambahkan, tapi kalau debit bertemu kredit berarti dikurangkan. Tetapi kalau sama-sama kredit atau sama-sama debit ditambahkan. Intinya kalau sama-sama dalam kolom yang sama itu ditambah, tapi kalau berbeda itu diselisihkan. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Jadi totalnya harus sama.